Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan keimanan serta yang penting kita masih mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yaitu agama. Ada dari mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas yaitu perluasan pertanyaan tentang filsafat matematika. Perluasan pertanyaan ini adalah dari yang sebelumnya pertanyaan itu hanya seputar internal dari pemahaman absolutisme, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran matematika, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi, kemudian dengan bagaimana membuktikan kebenaran tersebut. Ketiga pertanyaan inilah yang kemudian diperluas, yaitu ke dalam eksternal dari pertanyaan-pertanyaan internal absolutisme. Pertanyaan-pertanyaan eksternal inilah pertanyaan-pertanyaan yang mencakup tentang sosial atau mencakup bagaimana ilmu pengetahuan dilahirkan itu tidak terlepas dari hubungan konteks sosial. Nah, oleh karena itu, akibat meluasnya pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat matematika itu, maka ruang lingkup dari filsafat matematika juga meluas. Nah, seperti apa ruang lingkup filsafat matematika ini? Itu yang akan kita bahas pada session kali ini. Nah, oleh sebab itu, pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu kita fokus pada bab 2 mengonsep kembali filsafat matematika, khususnya pada topik 2, ruang lingkup dari filsafat matematika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat matematika, di mana ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami produk akhir dari filsafat matematika. Jadi, produk akhir dari filsafat matematika itu seperti apa sih? Hal ini tetap kita akan didasarkan pada pandangan absolutisme dan pandangan validitisme. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami pengetahuan matematika itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah memahami matematika sebagai ilmu objektif. Nah, tiga hal penting ini tentu tidak hanya berkaitan dengan matematika saja, tetapi 3 hal penting ini adalah berkaitan dengan matematika itu sendiri dan bagaimana matematika itu berkaitan dengan budaya dan konteks sosial, terutama dalam kehidupan manusia. Nah, karena kita tahu kalau absolutisme itu memandang bahwasanya pengetahuan matematika itu kebenarannya mutlak, terbebas dari konteks manusia. Sedangkan kalau paham dari validitisme itu menganggap kebenaran matematika itu masih bisa direvisi, artinya masih kemungkinan salah karena terkait dengan konteks matematika. Nah, oleh karena itu ada 3 hal penting ini yang akan kita bahas, yaitu diharapkan memahami produk akhir dari filsafat matematika dan memahami pengetahuan matematika. Kemudian yang ketiga adalah memahami matematika sebagai ilmu objektif. Kita menginjak pada tujuan yang pertama, yaitu bagaimana produk atau apa produk akhir dari filsafat pendidikan matematika ini. Nah, terdapat perbedaan antara pengetahuan sebagai produk akhir, di mana sebagian besar dinyatakan sebagai tubuh proposisi
dan aktivitas bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh berkaitan dengan asal-usul pengetahuan dan kontribusi manusia dalam penciptaannya. Nah, ini apa artinya, Pak? Yaitu pengetahuan itu sebagai produk, yaitu sebagian besar dinyatakan dengan proposisi. Kita tahu kalau matematika itu adalah sekumpulan proposisi. Ya, proposisi itu adalah dianggap sebagai produk dari ilmu pengetahuan matematika atau filsafat matematika. Dan aktivitas untuk menghasilkan produk ini adalah bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh yang berkaitan dengan kontribusi manusia. Nah, tentu di sini ada produk, ada proses. Produknya berupa proposisi, prosesnya itu berkaitan dengan kontribusi manusia. Nah, maka terdapatlah perbedaan pandangan ini, di mana pandangan absolutisme, yaitu memandang pengetahuan matematika sebagai produk jadi adalah yang diterbitkan oleh para matematikawan dan ada dasar untuk melakukan pembenaran. Dan pengetahuan matematika sebagai produk yang objektif. Nah, jadi tentu sudah kita bahas di awal, kalau para absolutisme ini memandang pengetahuan matematika itu hasilnya itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diterbitkan. Setelah diterbitkan harus ada dasar untuk pembenarannya. Nah, setelah ada dasar pembenarannya, pengetahuan matematika itu disepakati oleh para matematikawan, sehingga terbentuklah suatu pengetahuan objektif itulah yang merupakan hasil dari filsafat matematika ini. Itu pandangan dari absolutisme. Nah, oleh karena itu, pandangan absolutisme ini juga menyangkal terkait dengan konteks ilmu-ilmu sosial dan psikologi. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Itu hanya sebatas sebagai para kumpulan matematikawan mempunyai pemikiran tertentu, kemudian pikiran itu diterbitkan dan ada dasar pembenarannya, kemudian disepakati oleh para matematikawan sehingga menjadi produk pengetahuan yaitu berupa pengetahuan objektif. Jadi mereka menganggap tidak ada kaitan dengan konteks sosial. Nah, tetapi ada aliran dari salah satu absolutisme ini, yaitu kecuali konstruktivis. Konstruktivisme ini menganggap bahwasanya pengetahuan matematika itu harus dikonstruk. Dikonstruk dari mana? Dikonstruk atau dibangun dari alam sekitar. Kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi itu hanya satu paham, yaitu konstruktivisme. Sedangkan untuk logisisme dan formalisme itu menganggap ilmu matematika itu adalah tidak berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, bagaimana pandangan validilisme? Nah, kita tahu kalau validilisme itu mengatakan bahwasannya ilmu pengetahuan matematika kebenarannya itu masih bisa direvisi karena kemungkinannya bisa terjadi suatu kesalahan. Nah, akibat dari pandangan validilisme ini maka memandang pengetahuan matematika sebagai produk jadi tidak lepas dari penggantian teori dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita misalkan teori A, ternyata teori A nanti muncul suatu penelitian. Ini adalah menyalahkan teori A, maka muncul teori B, maka muncul teori C. Nah, itulah yang disebut sebagai penggantian teori. Berarti ilmu pengetahuan itu dianggap tidak mutlak dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu, perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari konteks manusia, karena manusianya sendiri yang mengembangkan. Sehingga pandangan validilisme ini terhadap hasil atau produk jadi dari filsafat matematika, yaitu bahwasanya produk yang dihasilkan itu terkait dengan konteks manusia dan proses terbentuknya pengetahuan dan asal-usul matematika. Nah, jadi pasti matematika itu adalah berkaitan dengan konteks manusia, yaitu terbentuknya maupun asal-usulnya itu tidak hanya muncul begitu saja, ada kaitannya dengan konteks manusia, sehingga dari situlah masih ada kemungkinan untuk salah dan ada kemungkinan untuk bisa direvisi. Itu kedua pandangan ini di dalam memandang produk jadi dari filsafat matematika. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah bagaimana perbedaan pandangan ini, kedua pandangan, yaitu pandangan absolutisme dan pandangan relativisme terhadap pengetahuan matematika itu sendiri. Kalau yang pertama tadi itu adalah hasil atau produk jadi dari filsafat matematika, sekarang adalah
bagaimana kedua pandangan ini memberi pandangan terhadap pengetahuan matematika. Ada perbedaan antara matematika sebagai disiplin terisolasi dan diskrit, yaitu yang ketat batas-batasnya dan dipisahkan dari pengetahuan bidang lain. Jadi terisolasi matematika ini itu pengetahuan matematika. Sebagai lawan pandangan matematika yang berkaitan dengan bagian tak terpisahkan dari seluruh pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan matematika di sini adalah dianggap ada perbedaan. Matematika itu adalah terisolasi, yaitu terpisah dari pengetahuan manusia, atau matematika itu adalah berkaitan dan tidak terpisahkan dari keseluruhan pengetahuan manusia. Nah, bagaimana kedua pandangan ini, yaitu absolutisme dan pandangan validisme, memandang pengetahuan matematika seperti itu. Nah, pandangan absolutisme yaitu memandang pengetahuan matematika adalah merupakan satu-satunya bidang pengetahuan yang unik, yang terletak pada bukti yang tepat. Jadi tidak ada pengetahuan selain pengetahuan matematika itu harus terletak pada bukti yang tepat. Nah, karena terletak pada bukti yang tepat inilah, maka pengetahuan matematika sebagai disiplin ilmu yang dibatasi dan terpisah dari konteks manusia. Nah, jadi karena kan unik, yaitu satu-satunya ilmu yang hanya pada bukti yang tepat tadi. Sehingga dia merupakan disiplin ilmu yang terpisah. Karena unik tadi, terpisah, dia tidak terpisah dari konteks manusia. Itu pandangan absolutisme. Bagaimana pandangan validisme ini? Yaitu pengetahuan matematika dipandang dapat salah, dapat direvisi, sehingga tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan empiris dari ilmu-ilmu lain. Kenapa begitu, Pak? Karena misalkan perkembangan dari suatu ilmu pengetahuan yang lain sudah berkembang, kemudian, ternyata terjadi kesalahan dari situ. Nah, kesalahan kemudian dimunculkan lagi ilmu pengetahuan baru, dimunculkan lagi suatu teori baru, sehingga disitulah pengetahuan matematika ini dapat, hingga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pengetahuan matematika ini tertanam dalam sejarah dan praktik manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu sosial. Nah, jadi kalau validisme ini mengkonteks kembali tentang pengetahuan filsafat matematika itu, filsafat matematika yang dikonteks kembali oleh validisme adalah filsafat matematika itu dapat salah dan dia tidak bisa berdiri sendiri karena perkembangan ilmu pengetahuan ini tertanam dalam sejarah dan mengikuti apa aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga tidak bisa dipisahkan dari ilmu-ilmu sosial. Itulah perbedaan pandangan tentang bagaimana pengetahuan matematika, di mana absolutisme memandang pengetahuan matematika itu adalah pengetahuan yang unik, terletak pada bukti yang benar. Sedangkan pandangan validisme itu memandang pengetahuan matematika itu adalah dapat salah, sehingga tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Berikutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami bagaimana pandangan absolutisme dan pandangan validisme terhadap ilmu pengetahuan matematika sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat objektif. Terdapat perbedaan antara matematika sebagai tujuan dan bebas dari nilai-nilai yang hanya peduli pada logika sendiri. Jadi bebas dari nilai-nilai humaniora atau sosial. Tapi dianggap matematika itu bebas dari nilai-nilai sosial. Dan matematika itu sebagai bagian integral dari budaya manusia. Jadi seperti ketika nilai-nilai kemanusiaan secara penuh mengilhami bidang-bidang lain dari pengetahuan dan usaha. Nah, jadi di sini ada matematika sebagai ilmu objektif, ada perbedaan pandangan. Yang pertama, bagaimana sih pandangan absolut dan validisme memandang apakah matematika itu bebas dari nilai? Apakah matematika itu merupakan bagian integral dari suatu nilai-nilai pada budaya tersebut. Tidak bebas dari nilai, itu mencakup nilai-nilai. Ini pandangan dari absolutisme dan validisme terhadap ilmu pengetahuan matematika yang bersifat objektif tadi. Pandangan absolutisme adalah matematika sebagai tujuan dan benar-benar bebas dari nilai-nilai moral dan manusia. Nah, mengapa, Pak? Karena matematika itu hanya didasarkan pada logika tadi.
yaitu ini. Nah, yang hanya peduli dengan logika sendiri. Dia tidak mengadopsi atau tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral dan manusia. Sehingga matematika itu dikatakan bebas dari nilai-nilai budaya. Nah, berbeda dengan pandangan falibilisme yang sudah awal ditekankan, kalau perkembangan ilmu pengetahuan matematika itu bisa salah. Karena pada prosesnya menghasilkan ilmu pengetahuan itu pasti berkaitan dengan budaya manusia. Sejarah mengatakan seperti itu. Itu berkaitan dengan konteks-konteks manusia. Oleh karena itu, pandangan falibilisme terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat objektif yaitu matematika terhubung dengan pengetahuan manusia melalui asal-usul sejarah dan sosial. Nah, jadi terbentuknya matematika itu tentu dipandang sejarahnya mengatakan bahwasannya matematika itu memiliki hubungan dengan manusia. Oleh sebab itu, pengetahuan matematika penuh dengan nilai. Karena sejarah mengatakan matematika itu adalah berkaitan dengan budaya. Sehingga di dalam budaya itu terdapat nilai-nilai yang itu pasti berkaitan dengan pengetahuan. Sehingga pengetahuan matematika penuh dengan nilai, dijiwai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan matematika. Jadi secara sederhana, pandangan absolutisme memandang bahwasanya pengetahuan matematika yang bersifat objektif tadi itu adalah bebas dari nilai. Sedangkan pandangan falibilisme memandang pengetahuan matematika yang bersifat objektif tadi itu adalah yaitu penuh dengan nilai-nilai, yaitu tidak bebas dari nilai, karena dilahirkan dari sejarah, di mana sejarah itu adalah menunjukkan bagaimana pengetahuan matematika terhubung erat dengan pengetahuan manusia. Nah, oleh sebab itu, falibilisme memandang pengetahuan matematika penuh dengan nilai. Nah, kita sudah mempelajari tadi tentang perbedaan antara pandangan absolutisme dan pandangan falibilisme dalam mengonsep kembali dari filsafat matematika ini. Di mana apa yang telah diusulkan itu, yang dari 3 hal tadi, adalah bahwa perhatian yang tepat dari filsafat matematika harus mencakup pertanyaan eksternal untuk asal-usul sejarah dan konteks sosial dari matematika, di samping pertanyaan internal yang menyangkut pengetahuan, eksistensi, dan keberadaan matematika. Nah, jadi yang dimaksud mengonsep kembali di sini adalah tidak hanya matematika itu dilahirkan mandiri, tidak hanya filsafat itu mempelajari tentang pengetahuan, eksistensi, dan kebenaran mereka secara internal, tapi muncullah perluasan pertanyaan-pertanyaan secara eksternal, di mana pertanyaan-pertanyaan secara eksternal ini adalah berkaitan dengan konteks sosial, berkaitan dengan konteks budaya, berkaitan dengan manusia sebagai pencipta ilmu pengetahuan matematika. Nah, maka muncullah kriteria baru, di mana kriteria ini dapat dinyatakan secara lebih eksplisit, di mana filosofi matematika diusulkan harus memperhitungkan 4 hal, yaitu pengetahuan matematika itu sendiri, di mana pengetahuan matematika itu sendiri terdiri dari bagaimana sifat pengetahuan matematika, bagaimana melakukan bukti pembenaran dari matematika, dan bagaimana permulaan munculnya ilmu matematika. Kemudian, dalam filsafat matematika juga harus memperhitungkan objek matematika, yaitu objek matematika ini terdiri dari sifat-sifat ilmu matematika itu seperti apa, kemudian asal mulanya juga. Kemudian, yang kedua ini, yaitu aplikasi dan praktik matematika ini merupakan hasil dari perluasan pertanyaan dalam filsafat matematika yang berkaitan dengan konteks sosial atau yang berkaitan dengan pertanyaan eksternalnya, yaitu bagaimana aplikasi matematika, terutama efektivitas atau keefektifan dalam ilmu pengetahuan yang lain, sains, dan teknologi dan bidang lainnya. Nah, apakah matematika ini efektif untuk pengetahuan sains, kemudian teknologi dan bidang lain. Kemudian selain aplikasi matematika juga praktek matematika, yaitu bagaimana kegiatan matematikawan ini baik di masa sebelum yang lalu maupun di masa sekarang. Tentu praktik matematika inilah
berkaitan dengan para matematikawan itu bagaimana menghasilkan ilmu matematika. Nah, jadi disitulah perlunya mengonsep kembali filsafat matematika. Jadi yang tadinya kita hanya mempelajari filsafat matematika itu hanya terbatas pada pertanyaan-pertanyaan internal matematika dalam konteks aliran absolutisme, yaitu bagaimana hakikat atau sifat pengetahuan matematika, bagaimana pembenaran dari matematika itu, dan bagaimana eksistensinya. Kemudian pertanyaan yang dikembangkan dan yaitu menjadi pertanyaan eksternal yang berkaitan dengan sosial. Oleh karena itu, seharusnya filsafat matematika itu dikonsep kembali, di mana kriteria ini merupakan konseptualisasi peran filsafat matematika. Jadi peran filsafat matematika tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi sudah masuk dalam konteks sosialnya seperti apa. Nah, jadi disitulah adik-adik mahasiswa sudah memahami bagaimana ruang lingkup dari filsafat matematika sendiri. Nah, adik-adik mahasiswa tadi sudah menyaksikan bagaimana kita mempelajari ruang lingkup filsafat matematika, di mana ada dua pandangan perbedaan dalam memahami ruang lingkup filsafat matematika, yaitu perbedaan dari absolutisme dan perbedaan dari validilisme. Yang pada intinya, kedua perbedaan ini adalah di mana aliran absolutisme memandang kebenaran matematika itu mutlak. Nah, dan kebenaran matematika itu adalah bebas dari nilai. Kemudian, kebenaran matematika mutlak dan bebas dari nilai, serta pengetahuan matematika itu terpisah dari konteks manusia. Jadi tiga hal itu. Kemudian bagaimana pandangan validilisme? Pandangan validilisme mengatakan bahwa kebenaran matematika itu masih bisa direvisi. Dan kebenaran matematika itu adalah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konteks manusia. Karena berkaitan dengan konteks manusia, maka ilmu pengetahuan matematika ini yaitu penuh dengan nilai-nilai moral dan sosial. Demikian sesi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Mohon maaf bila aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.